QS Al-Araf, ayat 81 menjelaskan, penyimpangan kaum Nabi Lut yang mengikuti dorongan syahwat secara melampaui batas hingga meninggalkan fitrah yang telah Allah tetapkan. Pada lapisan lahir, ini adalah teguran moral. Namun, bila diselami melalui pendekatan tasawuf, terutama dalam samudra makna yang sering dihidangkan Jalaluddin Rumi, ayat ini berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, arah cinta manusia. Rumi hampir selalu berbicara tentang cinta, tetapi ia membedakan dua arus besar dalam jiwa. Cinta yang mengangkat menuju yang maha tinggi, cinta yang mengikat ke bawah, pada dorongan yang tak pernah kenyang. Masalah utama bukan sekadar adanya hasrat. Hasrat adalah bagian dari desain manusia. Yang menjadi persoalan adalah ketika hasrat mengambil takhta dan hati turun menjadi pelayannya. Dalam bahasa Rumi, keadaan ini seperti raja yang ditawan oleh prajuritnya sendiri, melampaui batas saat keinginan kehilangan langit. Ayat ini memakai isyarat melampaui batas. Dalam tafakur batin, batas itu bukan sekadar hukum, tetapi keseimbangan jiwa. Segala sesuatu yang keluar dari keseimbangan akan membawa kegelisahan, meskipun tampak memberi kenikmatan sesaat. Rumi pernah mengibaratkan nafs seperti api, cukup untuk menghangatkan hidup, tetapi bila dilepas tanpa kendali, ia membakar rumah tempat kita tinggal. Karena itu, tazkiyatun nafs bukan usaha mematikan dorongan, melainkan menjernihkan dan mengarahkannya. Energi yang sama bisa menjadi lumpur atau taman, tergantung kemana ia dialirkan. Lupa pada kerinduan yang lebih tinggi. Rumi melihat akar penyimpangan bukan semata-mata pada tubuh, tetapi pada kelaparan ruhani yang salah alamat. Setiap jiwa sebenarnya sedang rindu pada yang tak terbatas. Namun ketika kerinduan itu tidak dikenali, manusia mencoba mengisinya dengan penggalian yang bersifat sementara. Ibarat orang haus yang meminum air laut, semakin diminum semakin haus. Disinilah marifatullah menjadi penunjuk arah. Ketika hati mulai merasakan kehadiran Allah, banyak dorongan liar perlahan kehilangan daya tariknya. Bukan karena dipaksa, tetapi karena jiwa telah menemukan rasa yang lebih dalam. Rumi menyebutnya perpindahan dari cinta kecil menuju cinta besar. Tadabur kalbu, mendengar kompas halus. Ada kompas yang ditanam dalam diri manusia, fitrah. Ia tidak selalu berteriak, sering hanya berbisik. Tetapi jika seseorang membiasakan keheningan batin, bisikan itu menjadi jelas. Yang berbahaya bukan tergelincir, melainkan ketika hati berhenti merasa bahwa ia sedang keluar jalur. Sebab tanda hati masih hidup adalah kemampuannya untuk kembali. Hakikat marifatullah dalam ayat ini. Ayat ini seperti mengajak merenung dengan sangat jujur. Kemana sebenarnya cintaku mengalir? Apakah ia membawaku mendekat atau justru menjauh? Rumi memberi gambaran indah. Manusia itu seperti seruling bambu. Jika kosong dari ego, ia bisa mengalunkan musik ilahi. Tetapi bila tersumbat oleh dorongan rendah, yang keluar hanya bunyi sumbang. QS Al-Araf, ayat 82, menggambarkan reaksi kaum Nabi Lut. Ketika diingatkan, mereka tidak berdialog, tidak merenung. Mereka justru berkata, "Usirlah mereka dari negeri kalian." Mereka itu orang-orang yang ingin menyucikan diri. Kalimat ini pendek, tetapi jika direnungi melalui kedalaman rasa Jalaluddin Rumi, ia membuka satu misteri jiwa manusia. Mengapa cahaya sering terasa mengganggu bagi mata yang telah terbiasa dengan gelap, ketika kemurnian dianggap ancaman? Rumi melihat bahwa keberadaan orang yang menjaga kejernihan hati sering, tanpa kata, menjadi cermin bagi orang lain. Cermin tidak menyerang, ia hanya memantulkan. Namun tidak semua orang siap melihat bayangan dirinya. Maka, lahirlah mekanisme halus dalam ego. Bukan memperbaiki diri, tetapi menyingkirkan cermin itu. Ini bukan sekadar kisah pengusiran fisik. Dalam tafakur batin, ini adalah simbol dari apa yang sering terjadi di dalam diri. Kadang manusia tidak mengusir orang saleh, tetapi mengusir dorongan untuk menjadi lebih baik. Setiap kali hati berkata, "Jangan terlalu lurus, jangan terlalu bersih. Santai saja." Di situ ada gema kecil dari pola yang sama. Mengapa jiwa menolak kesucian? Rumi sering menulis
bahwa cahaya itu indah, tetapi juga menyilaukan. Ia menampakkan dibu-dibu yang sebelumnya tak terlihat. Ego lebih nyaman dalam temaram. Cukup terang untuk berjalan, tetapi tidak cukup terang untuk melihat noda. Karena itu, tazkiyatun nafs bukan perjalanan yang selalu terasa nyaman. Membersihkan hati mirip membuka jendela lama. Udara segar masuk, tetapi debu beterbangan terlebih dahulu. Namun justru disitulah kehidupan kembali. Ingin menyucikan diri. Sindiran yang terbalik, yang menarik, kaum itu memakai kata menyucikan diri sebagai ejekan, seolah-olah kemurnian adalah kesombongan. Padahal dalam tasawuf, kesucian sejati tidak membuat seseorang merasa lebih tinggi. Justru, semakin sadar akan keterbatasannya. Rumi memberi isyarat lembut, air jernih tidak berteriak bahwa ia jernih. Ia hanya mengalir. Orang yang benar-benar berjalan menuju Allah biasanya tidak sibuk terlihat suci. Ia sibuk menjaga hatinya tetap hidup. Hakikat ma'rifatullah dalam ayat ini. Ayat ini mengandung pelajaran yang sangat halus. Semakin seseorang mendekat kepada Allah, ia harus siap menjadi asing di mata sebagian orang. Bukan karena ia ingin berbeda, tetapi karena arah cintanya sudah berubah. Rumi menyebut keadaan ini sebagai garib, keasingan spiritual. Seperti benih yang mulai tumbuh. Ia harus pecah dari kulit lamanya sebelum menjadi pohon. Ada keberanian batin yang dibutuhkan di sini. Keberanian untuk tetap jernih di tengah arus yang keruh. Namun renungan ini juga mengajak melihat ke dalam, bukan hanya keluar. Jangan-jangan dalam diriku masih ada bagian yang terusir. Setiap kali ia mengajakku mendekat kepada Allah, bagian yang ingin lebih sabar, lebih jujur, lebih sadar. Lebih sadar, jika bagian itu masih ada, rawatlah. Itu tanda kehidupan ruhani belum padam. QS Al-Araf ayat 83 menyebut bahwa Allah menyelamatkan Nabi Lut dan para pengikutnya, kecuali istrinya yang termasuk golongan tertinggal. Kalimat ini tampak sederhana, tetapi dalam kedalaman tafakur ala Jalaluddin Rumi, ia berbicara tentang satu hukum ruhani yang sangat halus. Kedekatan lahir tidak menjamin kedekatan batin. Bayangkan paradoks ini. Hidup serumah dengan seorang nabi, menyaksikan cahaya setiap hari, tetapi hati tetap tidak ikut berjalan. Rumi sering mengingatkan bahwa mata fisik bisa sangat dekat, namun hati bisa berada di benua yang berbeda. Seperti sendok yang selalu berada dalam sup, tetapi tidak pernah merasakan rasanya. Mengapa ada yang tertinggal? Dalam bahasa tasawuf, tertinggal bukan sekadar gagal bergerak, tetapi enggan bergerak ketika panggilan sudah jelas. Jiwa manusia memiliki kecenderungan aneh. Ia bisa terbiasa dengan cahaya tanpa pernah benar-benar mencintainya. Kebiasaan membuat sesuatu terasa biasa, bahkan yang paling suci sekalipun. Rumi melihat bahaya terbesar bukan kebodohan, melainkan ketumpulan rasa. Ketika hati tidak lagi tergetar, ia berhenti bertumbuh. Istri Nabi Lut sering direnungi para sufi sebagai simbol keterikatan pada apa yang harusnya ditinggalkan. Tubuhnya mungkin berjalan bersama barisan keselamatan, tetapi hatinya masih menoleh ke belakang. Dan menoleh ke belakang dalam perjalanan ruhani hampir selalu berarti satu hal. Masih ada yang lebih dicintai selain Allah. Keselamatan adalah gerak hati. Tazkiyatun nafs mengajarkan bahwa keselamatan bukan posisi sosial, bukan kedekatan keluarga, bukan bahkan lingkungan saleh, tetapi arah cinta dalam hati. Rumi menggambarkannya dengan sangat puitis. Banyak orang duduk di taman, namun hanya sebagian yang mencium harum bunganya. Karena mencium membutuhkan kehadiran rasa. Ayat ini seperti membisikkan kewaspadaan lembut. Jangan merasa aman hanya karena berada di sekitar kebaikan. Kedekatan geografis tidak otomatis menjadi kedekatan spiritual. Jangan terlalu lama menoleh. Ada gerakan batin yang penting dalam perjalanan menuju Allah. Berani melangkah tanpa terus merindukan masa lalu yang menahan. Sebagian orang tidak hancur karena kejahatan besar, tetapi karena keterikatan kecil yang tak pernah dilepas. Rumi melihat bahwa Allah selalu mengundang manusia maju. Namun, untuk maju, tangan harus rela melepaskan apa yang sudah tidak sejalan dengan cahaya. Tidak mungkin menggenggam masa lalu dan masa depan sekaligus. Hakikat ma'rifatullah dalam ayat ini. Ayat ini membawa satu kesadaran yang dewasa dan jernih, yang menyelamatkan bukan siapa yang berada di sekitarmu, tetapi kemana hatimu
condong. Ada orang yang jauh dari lingkungan suci, namun hatinya berjalan cepat menuju Allah. Ada pula yang sangat dekat secara lahir, tetapi jiwanya diam. Maka para arif tidak terlalu sibuk menilai posisi. Mereka menjaga arah. Renungan bergaya Rumi sering terasa seperti angin pelan, namun dalam. QS Al-Araf ayat 84 berbicara tentang turunnya hujan azab kepada kaum Nabi Lut setelah mereka menolak kebenaran. Secara historis, ini adalah kisah kehancuran moral sebuah masyarakat. Namun, dalam kacamata Jalaluddin Rumi, kisah seperti ini bukan pertomitama tentang hukuman eksternal, melainkan tentang hukum batin yang tak pernah berubah. Rumi memandang alam semesta seperti cermin raksasa. Apa yang terus-menerus dipilih oleh hati manusia perlahan menjadi nasibnya, bukan karena Tuhan tergesa menghukum, tetapi karena jiwa yang menolak cahaya akhirnya tak mampu lagi hidup di dalamnya. Ketika hati kehilangan arah, kaum Lut bukan hancur dalam satu malam tanpa tanda. Kerusakan selalu dimulai dari sesuatu yang sangat halus. Ketika hati berhenti merasa bahwa penyimpangan itu menyimpang, dalam tasawuf, ini disebut kalbun mayit. Hati yang mati, bukan mati secara biologis, tetapi mati rasa terhadap kebenaran. Rumi pernah menggambarkan keadaan ini seperti seseorang yang lama tinggal di ruangan berbau. Akhirnya, ia tidak lagi menyadari baunya. Yang datang dari luar justru terkejut. Begitulah jiwa, dosa yang diulang tanpa taubat, berubah menjadi normal. Dan saat keburukan terasa normal, itu pertanda kompas batin mulai rusak. Azab sebagai hukum keselarasan. Pendekatan Rumi tidak melihat azab semata sebagai murka, tetapi sebagai pemulihan keseimbangan kosmis. Bayangkan sebuah alat musik. Jika satu senar terus diputar menjauh dari nadanya, pada titik tertentu, ia akan putus. Bukan karena alat itu membenci senar, tetapi karena ketegangan tak lagi bisa ditanggung. Demikian pula jiwa manusia, ketika ia menjauh terlalu jauh dari fitrah, natur spiritual yang selaras dengan kebenaran, kehancuran menjadi konsekuensi alami. Ini bukan gambaran Tuhan yang kejam, justru menunjukkan bahwa realitas memiliki struktur moral, seperti gravitasi dalam dunia fisik. Ada pula gravitasi ruhani. Jika seseorang melompat dari ketinggian, bumi tidak marah. Ia hanya menjalankan hukum tazkiyatun nafs, menjaga kepekaan. Ayat ini mengandung peringatan lembut, namun tajam. Jangan tunggu hati menjadi keras sebelum kembali. Para sufi sangat takut pada satu hal, bukan dosa besar, tetapi hilangnya kemampuan untuk merasa bersalah. Selama hati masih gelisah, setelah tergelincir, itu tanda ia masih hidup. Rumi hampir selalu mengarahkan murid-muridnya pada kelembutan hati, karena hati yang lembut mudah kembali, sedangkan hati yang keras sering membutuhkan guncangan besar untuk retak. Kadang hujan dalam hidup manusia bukan batu dari langit, tetapi krisis, kehilangan, atau kehampaan. Semua itu bisa menjadi cara kasih sayang Ilahi membangunkan jiwa yang tertidur. Yang terlihat seperti badai, bisa jadi adalah undangan pulang. Hakikat marifatullah dalam ayat ini. Marifatullah bukan hanya merasakan keindahan Tuhan, tetapi juga memahami bahwa menjauh dari naya membawa konsekuensi nyata pada jiwa.